Selamat pagi semuanya. Di sini adalah video kami berisi proyek di mana kami akan menjelaskan tentang materi, solusi dan permasalahan yang terkait ke dalam materi perkembangan peserta didik yang mencakup dua materi atau submateri, yaitu perkembangan penyesuaian diri individu dan perkembangan kepribadian individu. Yang pertama itu tentang perkembangan penyesuaian diri individu. Perkembangan penyesuaian diri individu merupakan tuntutan untuk dapat tetap diterima di masyarakat dan proses yang melibatkan respon mental serta tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bertentangan dengan norma masyarakat di lingkungan sekolah seperti siswa-siswa. Penyesuaian diri menurut para ahli juga ada Herber, yaitu merupakan proses yang keadaannya statis sehingga efektivitas dari penyesuaian itu ditandai dengan beberapa baik individu menghadapi situasi. Kedua dari Harlock, seberapa jauh kepribadian individu berfungsi secara efisien dalam masyarakat. Yang ketiga Calhoun Cornella, yaitu gimana dia caranya bisa bertahan terus-menerus dengan dirinya, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu Kartono, usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan lingkungan, termasuk dalam hal permusuhan, dengki, iri hati, dan emosi. Faktor yang pengaruh penyesuaian itu yang paling utama keluarga. Interaksi pada keluarga juga mempengaruhi seberapa sering orang itu berinteraksi, semakin membentuk kepribadian seseorang tersebut. Sebaliknya semakin jarang akan semakin kurang pula interaksi terhadap keluarga tersebut yang menyebabkan perubahan kepribadian kepada seseorang tersebut. Contoh aspeknya itu seperti seorang anak yang dulunya kembar sama-sama sekolah, tiba-tiba dipisahkan ketika SMA, mereka merasa yang dulu percaya diri menjadi tidak lebih percaya diri, dikarenakan mereka seperti berpisah perasaannya. Oleh karena itu, karena kehilangan kepercayaan diri, maka mereka memutuskan untuk tidak menikah, sampai merubah mindset mereka sendiri. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, terhadap materi ini, banyak permasalahan yang masih dihadapi anak-anak peserta didik di usianya sekolah tentang penyesuaian diri individu, yang dimana ada banyak anak yang tidak bisa menyesuaikan diri di sekolah-sekolah. Semisal dari tamat SD menuju SMP, yang dulu di SD dia sering mendapatkan perundungan atau seperti ejekan yang membuat dia trauma, membuat di SMP dia makin tidak bisa berinteraksi, atau bahkan bisa sampai mengubah mindsetnya, dia tidak mau bicara dengan siapapun, nggak sekolah sampainya. Banyak permasalahan seperti itu yang terjadi di masyarakat, dan masyarakat sendiri tidak mau membantu atau melindungi anak-anak seperti itu, sehingga tidak menyebabkan masalah di suatu saat nanti. Sebagai kami mahasiswa yang sedang membuatkan proyek, kami memiliki beberapa solusi yang dapat digunakan terkait dengan masalah penyesuaian diri peserta didik tersebut. Solusi yang dapat kami sampaikan mencakup dua. Yang pertama kepada guru atau pendukung peserta didik tersebut. Yang kedua orang tua. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang melatar belakangi penyesuaian itu sangat kurang atau sangat kacau pada peserta didik. Oleh karena itu, kepada guru bisa mulai melakukan mindset atau perubahan mindset kepada peserta didik agar kedepannya peserta didik tersebut tidak terus berada di zona yang nyaman, seakan-akan dia itu tidak peduli dengan orang lain. Ya dia aja gitu. Kedua, mulai melatih anak peserta didik tersebut. Karena tidak dilatih, tidak akan dapat inti apa yang mau dicapai. Yang kedua, subnya tadi mencakup orang tua. Orang tua merupakan bisa dibilang guru atau pembelajar pertama lah bagi si anak. Jika guru atau pembelajar pertama yang tidak mau membantunya, itu pasti hancur bagi anak tersebut. Seakan-akan anak tersebut akan merasa ditinggali. Oleh karena itu, solusi yang kami dapat sampaikan terkait orang tua, mulai lebih sering interaksi,
mulai lebih sering bercerita. Apapun ceritanya, yang sereceh apapun atau mau sesulit apapun dimengerti, tetap ada interaksi. Jadi si anak itu tetap berpikir orang tuanya masih menyayanginya, masih dianggap gitu, bukan seakan-akan dia ditinggali dan lebih memilih anak atau saudara lainnya. Berikut yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ke materi teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu perkembangan kepribadian diri. Jadi sebenarnya perkembangan itu adalah suatu proses perubahan psikologis atau sifat-sifat secara yang menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi melalui proses belajar. Kepribadian menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari J.W. Alford, yaitu berpendapat bahwa personality is the dynamic organization within the individual of the physical system that determines his unique adjustment to his environment. Artinya itu adalah personality itu suatu organisasi psikofisik yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, ada ahli yang bernama May. Itu berpendapat bahwa kepribadian itu adalah suatu aktualisasi dari proses hidup dalam seseorang individu yang bebas, terintegrasi dalam masyarakat dan memiliki satu perasaan cemas dan batin yang berhubungan dengan religiusitas. Yang berikutnya ada dari Newton, yaitu dia berpendapat bahwa kepribadian itu adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Dan kepribadian ini bukan hanya yang melekat dalam diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil daripada sesuatu pertumbuhan yang lama suatu kultur. Jadi dari pendapat dari para ahli itu, maka disimpulkan bahwa kepribadian itu yaitu suatu organisasi yang unik atau pas pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku seseorang. Yang berikutnya itu ada aspek-aspek kepribadian. Yang pertama tuh ada aspek kejasmanian. Itu meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar. Contohnya itu yang dikerjakan oleh anggota tubuh lain seperti berbakti kepada orang tua, mematuhi kebutuhan, sholat, puasa, menetapkan suatu berdasarkan musyawarah, dan lain sebagainya. Yang kedua juga ada aspek kejiwaan, yaitu meliputi aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak ketahuan dari luar, seperti mencintai Tuhan, ramah, sabar, tidak sombong, pemaaf, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek kerohanian yang luhur, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan, meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian yang mengarah dan memberi corak sebuah kehidupan hidup. Dan di sini ada ahli Yusuf Nusirman 1978 menganalisis kepribadian ke dalam 4 aspek, yaitu yang pertama adalah vitalitas, yaitu sebagai konstanta dari semangat pribadi.
Yang kedua adalah temperamen sebagai konstanta dari warna dan corak pengalaman pribadi serta cara bereaksi dan bergerak. Yang ketiga itu adalah watak sebagai konstanta dan hasrat, perasaan, dan kehendak pribadi mengenai nilai-nilai. Yang keempat ada kecerdasan, bakat, dari nalar sebagai konstanta, kemampuan berpikir. Yang berikutnya adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian itu. Yang pertama adalah pembawaan atau hereditas, yang dimana pembawaan itu adalah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Dan anak ini merupakan warisan dan sifat pembawaan orang tuanya yang merupakan potensi tertentu. Dan beberapa ahli ilmu pengetahuan menekankan pentingnya faktor keturunan ini bagi pertumbuhan fisik, mental, maupun sifat kepribadian yang diinginkan. Yang kedua ada lingkungan, yaitu faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi bentuknya kepribadian, yaitu terdiri dari lingkungan yang bersifat sosial, yaitu lingkungan yang terdiri dari kelompok individu atau grup. Interaksi antara individu tersebut menimbulkan proses sosial, dan proses ini mempunyai pengaruh yang penting dalam perkembangan pribadi seseorang. Yang kedua adalah lingkungan fisik, yaitu lingkungan fisik ini seperti alam mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang. Jadi faktor lingkungan yang paling berperan dalam perkembangan kepribadian itu adalah rumah, yaitu rumah adalah lingkungan pertama yang berperan dalam pembentukan kepribadian. Yang kedua itu adalah sekolah, yaitu tempat di mana anak dapat belajar dan menimba ilmu. Di sini juga anak bisa uh, menentukan perkembangan kepribadiannya itu melalui lingkungan sekolahnya. Yang ketiga adalah teman sebaya. Baik di baik di sekolah maupun di luar sekolah, kepribadian anak itu banyak dipengaruhi oleh teman sebaya. Yang ketiga itu ada citra diri, yaitu faktor yang tidak kalah penting dalam memahami perkembangan kepribadian anak itu, di mana kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap pandang, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruh dalam keputusan tindakan sehari-hari. Nah, topik berikutnya itu apa hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dan perkembangan kepribadian siswa. Jadi, orang tua itu adalah merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Karena dari mereka anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan yang terdapat dalam kehidupan keluarga itu adalah dari orang tuanya. Gitu. Dan pola tingkah laku, pikiran, dan sugesti ayah ibu dapat mencetak pola yang hampir sama dengan anak, yang bisa dibilang buat tidak jauh dari pohonnya. Oleh karena itu, tradisi, kebiasaan sehari-hari, sikap hidup, cara berpikir, dan filsafat hidup keluarga itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam proses membentuk tingkah laku dan sikap anggota keluarga, terutama anak-anak. Macam-macam karakteristik kepribadian atau bisa disebut dengan seperti ciri-ciri atau khas-khas dari kepribadian tersebut. Itu menurut Eisel 1964 dalam Bukhari 1982 menyatakan tipe kepribadian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kepribadian ekstrovert, yaitu dicirikan dengan sifat sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif bicara, impulsif,
menyenangkan spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Itulah yang termasuk dengan kepribadian ekstrovert. Yang kedua itu adalah kepribadian introvert, yaitu dicirikan dengan sifat malu, suka menyendiri, mempunyai kontrol yang baik. Yang ketiga adalah neurosis, yaitu dicirikan dengan pencemas, pemurung, tegang, bahkan kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Jadi orang yang termasuk ke dalam hal-hal seperti itu termasuk dengan karakteristik kepribadian neurosis. Dan berikut adalah karakteristik perkembangan pada masa anak sampai masa puber. Yang pertama adalah masa anak awal, yaitu 2 sampai 6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD, tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Dan pada masa ini, anak sedang dalam proses perkembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Jadi perilaku anak sulit diatur, bandel, keras kepala, dan sering membantah dan melawan orang tua. Hal itu sangat menyulitkan para pendidik, dan sikap para pendidik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua adalah masa anak akhir, yaitu 6 sampai 12 tahun. Yaitu sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Jadi orang tua atau pendidik menyebut masa anak akhir sebagai masa yang menyulitkan. Karena pada masa ini, anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini juga kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda miliknya. Yang ketiga adalah masa puber, yaitu umur 11-12 sampai 14-15 tahun. Masa puber itu adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa remaja awal. Jadi periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prapuber, puber, dan pasca puber. Jadi tahap prapuber ini itu bertumpang tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas. Contohnya adalah seperti haid untuk wanita dan mimpi basah untuk laki-laki. Yang ketiga adalah tahap pasca puber, yaitu bertumpang tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Jadi, masalah apa sih yang terjadi dalam perkembangan kepribadian kita itu? Jadi saya itu mempunyai satu contoh, yaitu ada seseorang yang bernama Jeffrey dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan memikirkan masalah tersebut hingga membuatnya gelisah dan susah tidur. Jeffrey tidak suka memendam masalah yang dia punya seorang diri. Dia selalu bercerita kepada teman dekatnya yang dianggap dapat dipercaya gitu. Jadi Jeffrey ini sangat jarang berkonsultasi tentang masalah yang dia hadapi kepada orang tuanya, karena dia menganggap teman sebayanya akan lebih mengerti jika dia menceritakan masalahnya pada temannya. Jadi Jeffrey ini tidak termasuk ke dalam kategori remaja yang suka meluapkan emosi dalam bentuk tulisan. Jeffrey lebih senang menatap layar handphone yang dia miliki ketimbang menatap buku-buku pelajaran. Jadi itu suatu masalah kepribadian perkembangan kepribadian seseorang, di mana dia itu seperti dia tidak mau dia berkonsultasi dengan orang tuanya ataupun mungkin gurunya tentang masalah-masalah yang dia hadapi. Dia malah lebih percaya ke teman sebayanya. Emang bisa percaya ke teman sebaya, mungkin curhat gitu kan, tapi nggak bisa kita pastikan itu uh, saran teman kita itu betul semua gitu. Terus ada juga dibilang tadi
Dia lebih suka main HP untuk meluapkan dia lebih suka main HP untuk meluapkan emosinya daripada mempelajari pelajaran gitu. Jadi kan dari situ kita melihat perkembangan kepribadiannya itu berarti dia lebih suka memainkan dunianya di dunianya itu ke handphone itu, ke sosial media itu, bukan ke hal-hal pelajaran gitu. Jadi kepribadian seseorang itu hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua yang lebih darinya hanya bertugas untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi tadi itu adalah arti dari uh, kepribadian seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seseorang yang lebih tua darinya hanya bertugas untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, artinya itu apa? Jadi tugas orang tua, tugas tenaga pendidik itu hanya mengarahkan. Jadi yang diarahkannya ini, kepribadian seseorang ini tidak bisa kita uh, haruskan atau kita paksakan harus harus kayak gini, harus kayak gini enggak. Jadi itu tergantung, balik lagi ke dia, itu tergantung sama dia mau seperti apa, dia mau bagaimana, itu tergantung dia. Karena intinya tugas orang tua sudah dijalankan dengan baik, tugas tenaga pendidik sudah dijelaskan dengan baik, yaitu dia itu hanya mengarahkan ke arah yang lebih baik. Dan balik lagi, kepribadian seseorang itu hanya dapat dikendalikan oleh dirinya